dengan upaya yang sekutu. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semuanya bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ya, duduk saudara yang ibu dan bapak-bapak. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tuhan mengaku dalam firman-Mu. Tuhan mengaku dalam firman-Mu. Kami mohon Pak Budi, silakan. Yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. 1 Petrus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. 12 sampai 16 dengan bentuk menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah hirap akan nyala api derita yang datang kepadamu seperti ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah yang padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Namun jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Inilah firman Tuhan bagi seorang yang mengenal firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kami mengawalinya untuk memahami firman Tuhan. Biasanya saya mengajak atau mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memisahkan antara cara memahami menurut manusia dan cara memahami menurut kehendak Tuhan. Itu yang perlu kita batasi dulu supaya kita tidak salah ketika kita memahaminya. Kalau kehendak Tuhan, kita akan berusaha dan harus bisa. Tapi kalau menurut kehendak kita, apapun yang dibicarakan di dalam firman, maka sebagai manusia kedagingan kita akan sering memberontak. Itu dulu, kita mendasarinya dulu. Jadi jangan sampai kita sekalian, termasuk saya, dalam memahami ini firman Tuhan itu menurut mau kita manusia. Dan kita tidak
menunjukkan agar kita tidak bangkit terhadap apa yang dikehendaki firman Tuhan dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, untuk bacaan hari ini dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 16 ini sebenarnya merupakan bagian atau bacaan hari ini merupakan surat dari Rasul Petrus, ya, Rasul Petrus yang secara umum itu ditujukan kepada para murid atau umat Kristen pada saat itu yang pada saat itu sedang dalam penindasan Roma, atau kalau kita membaca di tafsir ya, itu umat Kristen pada saat itu sedang mengalami penderitaan atas tekanan Kaisar Nero. Jemaat yang tersebar pada saat itu karena penindasan antara lain ke Pontus, ke Galatia, Asia Kecil dan Bitinia. Jadi dalam hal ini secara umum ditujukan kepada jemaat-jemaat baik Yahudi dan non-Yahudi. Namun secara khusus itu ditujukan kepada orang-orang atau umat Kristen pada saat itu yang baru masuk Kristen. Kenapa? Yang baru masuk Kristen disinyalir atau dianggap oleh Rasul Petrus itu sangat rentan terhadap pengajaran-pengajaran yang lain, sangat rentan terhadap keadaan imannya ketika mereka mendapatkan tekanan dari Kaisar Roma. Sehingga Rasul Petrus merasa saudara-saudara yang seperti inilah yang sangat penting, sangat perlu untuk dikuatkan pertumbuhan atau perjalanan imannya. Kemudian Rasul Petrus di dalam suratnya pada seperti yang ada pada bacaan kita hari ini, dia menekankan kepada jemaat atau orang-orang Kristen pada saat itu yang baru saja menjadi Kristen dan telah memilih Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, sebagai landasan imannya. Maka ditekankan oleh Rasul Kristus untuk mau tidak mau, keputusan imannya itu harus berpadanan dengan apa yang Tuhan Yesus maui atau apa yang Tuhan Yesus harapkan untuk para jemaat Tuhan atau orang Kristen pada saat itu. Orang tersebut harus mengikuti teladan Yesus Kristus, ya, sebagai contoh yang tersurat dalam bacaan kita tadi. Bagaimana orang Kristen itu disuruh atau diharapkan untuk berbahagia ketika mereka itu masuk di dalam penistaan, ketika mereka masuk dalam penindasan. Maka tadi saya dari awal sudah mengharapkan kita semua memahaminya dalam posisi, namun kita harus menekankan pada sisi Tuhan, sisi rohani. Karena menurut Bapak Ibu sekalian, kalau manusia, orang, ya, menurut pola pikir kita, kira-kira kalau seperti ketika kita ditindas, kira-kira mungkin ya, sebagai manusia itu tidak sakit hati, tidak mau balas dendam, atau mau, ya kalau orang sekarang isu-isu terhadap menista atau menekan kita sebagai manusia, ya. Tapi Rasul Petrus mengharapkan bahwa kita disuruh berbahagia.
Bagaimana mungkin? Kemanusiaan selalu mengharapkan itu harus membahas apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang membenci kita, orang yang menindas kita. Sama dengan hukum Torah, saling dibatasi cara dengan cara yang macam-macam. Kecenderungan manusia itu. Jadi jangan dipikir bahwa kalau kita hanya mengandalkan kita keinginan logika manusia atau keinginan manusia kita akan mampu untuk berbahagia ini. Jangan harap. Ini kan angel tuh ya. Angel. Itu kalau angel. Nah, selanjutnya atau selanjutnya, janganlah kita menderita karena apa lagi? Kalau itu masih kan? Apa? Jangan kita menderita karena kejahatan kita. Jangan kita menderita karena membunuh. Jangan kita menderita karena menjadi apa? Provokator. Jangan apa namanya firman Tuhan pada saat ini kita justru disuruh untuk berbahagia. Kita jangan malu. Kita tidak boleh malu ketika kita apa namanya sengsara, ketika kita ditindas oleh karena melaksanakan apa yang Kristus mau. Nah, ini ditanya lagi lebih sulit lagi. Kalau kita sebagai yang biasanya telah berlaku apa yang kita lakukan, kira-kira apa? Kalau saya mengakui itu. Kalau saya mengakui. Kalau saya biasanya kalau orang membenci saya, walaupun hanya dalam hati ya, saya kurang ajar. Kurang ajar. Bisa jadi dalam hati juga isu-isu. Kalau tidak terpotong dalam lisannya, tetapi hati kita, manusia kita itu adanya seperti itu. Kira-kira ibu-ibu kalau mengakui nggak itu? Kira-kira kalau saya mengakui itu, ya itulah keadaan kita sebagai manusia. Dan ditekankan ya, ketika kita tidak malu, ketika kita masuk dalam tekanan, ketika kita anggaplah dicaci maki dan dihina karena Kristus, kita tidak boleh malu ditekan. Jangan kamu malu, tapi bersyukurlah, tapi mengucap syukur pada Tuhan. Kalau saya boleh membahasakan yang lain, bermegahlah di dalam Tuhan karena kamu dihina oleh karena Kristus. Apa salahnya di usia yang sudah lanjut, yang istilahnya nunggu arisannya dapatnya kapan? Sebaiknya kita berusaha untuk lebih baik, ya untuk hal-hal yang sudah dikatakan tadi seperti menjeleki, fitnah, ya, pastilah kita bisa berubah seperti apa kata Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memberi ucapan syukur kita kepada Tuhan, yaitu persembahan, dengan kita memuji nama Tuhan sambil kantongnya diajarkan dengan lagu nomor 12. Segala puji syukur. Hanya bagimu Tuhan.
So